Hari ini kita akan mulai dengan bab baru. Sebelum menginjak pada bab baru, apakah teman-teman masih ingin bertanya masalah UAS kemarin? Perlu dibahas ataukah tidak? Oke, kita bahas UAS yang kemarin. Soal yang pertama adalah limit berapa? Masih inget nggak? Lupa re. Oke, saya bukakan catatan sebentar karena saya kira tadi tidak ada pertanyaan. Oke, limit 1 dikurang X dibagi dengan X kuadrat plus 5. Oke Mbak Lala, terima kasih. Oke, dengan limit X menuju tak hingga ya. Oke. Teman-teman, kalau ini dikerjakan dengan metode 2, kan tinggal dilihat aja N berapa. Coba ini kita lihat. N-nya adalah 1, sementara N-nya adalah 2. Waalaikumsalam Mbak Ibu. Terus A-nya berapa? A sama dengan min 1. Oke. P sama dengan 1. Oke. Kalau kita lihat kemarin, ketika N kurang dari N, maka hasilnya bagaimana? Maka dia hasilnya akan 0 atau tak hingga atau A per P. Belum. Betul. Jadi hasilnya ini akan sama dengan langsung 0. Tetapi kalau teman-teman memakai metode yang kedua, itu pun juga boleh. Metode pertama ya, maaf. Jadi kita kalikan semuanya dengan 1/. X. Waalaikumsalam Mbak Natalia. Tugas dan UASnya nggak ngumpulin ya? Nilainya kosong loh, padahal selalu ada. Bagaimana itu? Oke. Hasilnya akan bagaimana? Limit. Jadi teman-teman ketika ada limit, itu jangan pernah dimasukkan nilai dulu. Begitupun sebaliknya. Jadi akan 1 dibagi X pangkat 2 dikurangi dengan 1/. X dikalikan 1/1 ya, dengan 1/X kuadrat dibagi dengan 1 ditambah
5x kuadrat. Ini bahas UAS Mbak. Oke. Sehingga ketika kita isi dengan limit menuju tak hingga, maka akan menjadi sudah seperti yang teman-teman kerjakan. Dia akan menghasilkan 0 karena seperti tak hingga. Jadi 1 dibagi tak hingga. Dikurangi 1 dibagi tak hingga. Dibagi 1 ditambah dengan 5 dibagi tak hingga. Sehingga hasilnya di sini akan 0 dikurangi 0 dibagi 1 ditambah 0, sehingga hasilnya adalah 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. Yup, sip. Oke, sekarang untuk yang nomor 2, ini perlu teman-teman ingat, limit x dikurangi 4 dibagi dengan akar x min 2. Oke ya, dengan x menuju 4. Nah, oke, teman-teman lihat di sini. Ketika x sama dengan 4 ini kita masukkan ke akar 4, itu pasti hasilnya akan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, itu tidak boleh terjadi di sini. Pembagi 0, nanti hasilnya akan tak hingga. Nah, ketika lihat ada sebuah nilai pendekatan di sini, maka di sini harus sebuah konstanta. Oke, sehingga cara mengakalinya adalah kita kalikan dengan sekawannya. Jadi sekawannya di situ adalah, karena kita mau melakukan penyebut, maka akar x plus 2. Jadi akan seperti itu. Akar x plus 2. Sorry, ini adalah yang pertama. Kalau penyebut dikalikan yang sama, maka pembilang juga harus dikalikan yang sama. Tidak boleh hanya salah satu. Oke, gak adil namanya. Jadi kita kalikan juga di pembilangnya. Oke. Itu dia. Oke. Nah, kemarin rumus yang kemarin saya berikan untuk perkalian itu sudah benar. Tetapi dalam kasus ini kita tidak perlu sulit-sulit. Jadi ini biarkan pembilang ini dibiarkan lebih dulu. Oke. Kita urus penyebutnya. Kalau seperti ini, kemarin saya berikan catatan, kalau akar A, oh iya toh Mbak, saya kurang tahu. Oke, kita kalikan
sekawannya, maka jadinya adalah akar A dikuadratkan dikurangi 1/1. Jadi ini pengalihnya adalah 1/1. Akar A kali akar A, akar A kali B, min B kali akar A, min B dikalikan B. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus diselesaikan lebih dulu di sini, sehingga di sini adalah B akar A terus dikurang B, ini ditambah, dikurang dulu, sorry. Jadi maksud saya A dikalikan B, jadi positif dulu baru min B dikalikan akar A. Min plus min kali plus itu jadinya min, sehingga B kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan, min B min B akar A plus B akar A itu kita bisa coret. Maka ketika kita melakukan perkalian sekawan, itu tidak usah melakukan perkalian satu persatu lagi, kita mesti sudah hafal. Maka di situ adalah akar A kuadrat dikurangi kalau sama dikalikan hasilnya 0/0, maksudnya oh ya benar. Oke ya. Nah, baru di sini kita manipulasi lagi bahwa akar A kuadrat itu adalah berapa? Akar A kuadrat. Iya Mbak Pepeng, ini bahas soal dulu. A dikurang dengan B kuadrat. Jadi seperti itu. Tapi basic dasar yang harus teman-teman tahu, kalau terjadi pengalian sekawan, maka langsung saja A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke? Nah, sehingga di sini akan menjadi seperti apa? Teman-teman, X dikurang 4, paham? Dengan limit X menuju 4. Karena pembilang dan penyebut itu adalah memiliki yang sama, ini baru boleh dicoret prosesnya. Tetapi kalau masih mengandung plus beberapa kombinasi perkalian penjumlahan, maka kita harus sepakat dibawa kemana dulu, begitu. Oke, sehingga akan menjadi limit akar yang tersisa hanya ini dengan X menuju 4. Kalau dikalikan sekawan nggak boleh hasilnya 0. Jelasnya memang tidak. Gak apa-apa Mbak Ayu, namanya belajar. Sehingga kita masukkan pada saat ini, sehingga
ketika kita masukkan, tidak perlu ditulis limit lagi, kita masukkan langsung. Oke, sehingga akar 4 itu adalah 2 ditambah 2, maka sama dengan 4. Oke, itu jawaban nomor 2. Sampai sini ada yang ditanyakan ataukah tidak? Apakah sudah paham? Oke. Yang lainnya, Mbak Tux, Bul? Dan paham nggak, Bul? Jadi, ketika hasil penyebut itu 0, maka kita tidak bisa menggunakan, artinya begini, ketika kita melakukan limit, itu tidak langsung dimasukkan nilai pendekatan X-nya, sehingga kita harus memanipulasi dulu supaya penyebut tidak menghasilkan 0 atau tak hingga. Bisa dipahami ya? Yang nomor 3, kemarin yang fx komposisi ya, fx sama dengan setengah x min 1 dengan gx sama dengan 2x plus 4. Nah, ketika soalnya itu menyebutkan G komposisi F X, maka ini harus hati-hati. Inverse ya. Ya, Mbak Awin. Oke, dan seperti ini soalnya. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari komposisi G sama Fx. Jadi kita buat dulu, kita cari dulu. Nih, ini akan sama dengan G fungsi X. Benar? Nah, kita masukkan dulu di sini G-nya, F-nya, maksud saya, F-nya adalah setengah X min 1. Kita masukkan di sini. Oke? Setelah itu, kita masukkan yang G-nya. G seperti ini, hasil yang di X adalah dimasukkan di komponen X-nya saja. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, kita tinggal menginverskan. Kalau untuk yang nomor 3 ini sangat mudah sekali teman-teman, udah benar. Sehingga tinggal X min 2 plus 4, sehingga akan menjadi X plus 2. Oke? Nah, inverse-nya, kita cari inverse-nya sekarang.
adalah Y. Maka kalau kita balik untuk cari X-nya akan sama dengan Y min 2. Oke, sehingga semua yang Y berubah menuju ke X, berubah menjadi X, sehingga X min 2. Paham ya teman-teman? Sehingga kita masukkan saja nilai dari X-nya itu 10, sehingga akan menjadi 10 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 8. Selesai nomor 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, yang nomor 4. Ini keluar uang beneran. Semua yang saya tulis itu uang, kecuali nomor 1. Untuk yang nomor 4 itu, oke, fx sama dengan 2x kuadrat. Ini banyak yang salah, jadi tolong teman-teman lihat, karena ini 1 plus 3x plus 5 min. Oke, dan dx kemarin itu saya terjadi kesalahan penulisan 11, tetapi kalau teman-teman memakai 11 ataupun 11x tidak apa-apa, diperbolehkan, tetapi hasilnya jelas tidak akan sama. Yang nomor 4 itu seperti apa soalnya saya lupa. Oh, sorry, ini x plus 3 ya. Ya, x kuadrat plus 11x. Kalau saya didenda itu ketika masuk perkuliahan. Kalau untuk uang tidak didenda ketika salah. F komposisi G. Kita kerjakan yang pakai 11x dulu. Nanti yang tidak memakai 11x kita kerjakan juga. Jadi boleh dua versi. Ditanya x plus 1. Oke ya. Caranya begini, teman-teman. Pertama buat komposisinya dulu. F komposisi G, masukkan, maka dia akan menjadi FGX. Begini kan? Oke, terus kita masukkan F itu adalah X, berarti G fungsi dari, ini adalah G, X plus 3. Nah, sementara dia di sini F komposisi G adalah sekian. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini, pertama kali itu boleh dimisalkan Y sama dengan X plus 3, sehingga kita nyari X-nya dulu. X sama dengan Y min 3. Ya, sudah benar. Nah, sehingga soal yang ada di sini,
itu kita tinggal masukkan. Oke, saya balik saja biar teman-teman tidak bingung ya. Saya beginikan, sama saja. Oke, sehingga karena Y sama dengan X plus 3, maka fungsinya akan menjadi Y. Jadi akan menjadi Y sama dengan X itu Y min 3 kuadrat dimasukkan plus 11. Oke, Y min 3 plus 20. Sampai sini teman-teman bisa tidak? Mudah nggak? Paham tidak? Wah, ketiduran semuanya. Halo, halo. Oke, sekarang saya teruskan dulu ya. Jadi fungsi Y akan sama dengan Y pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 9 plus 11Y min 33 plus 20 sama dengan Y pangkat 2 dikurangi, kita lihat di sini. Oh sorry, ini 6Y yang mengandung Y kita jadikan 1. 6 ditambah 11, maka dia akan menjadi min plus 5Y. Oke teman-teman, plus 9 dikurangi 33 plus 20, jadinya berapa hasilnya? Min 4. Oke, 6 sama 9 dapat dari mana? Oke, ini lihat lagi. Kalau teman-teman mendapatkan A ditambah B dikurang ya, min B seperti itu, kalau kuadrat itu kan akan sama dengan A dikurang B dikalikan A dikurang B juga kan, karena kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat, gitu kan. Seperti tadi kita kan lakukan satu persatu, tetapi kalau sudah, nanti ada triknya saya berikan. Ini dulu aja dulu. B kali A min B kali A min kali min plus B kuadrat. Oke, nah sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. A 80 kok 11X, jadi 11-nya dari mana? Oh ya, sebentar ya, ini dulu satu-satu. A kuadrat min 2A B, boleh saya balikan, B kali A atau A kali B sama, plus B kuadrat. Jadi teman-teman itu kalau punya soal seperti ini, itu gampangannya begini. A kuadrat
dikurangi 2 kali A kali B, min sama min plus, jadinya B kuadrat. Jadi akan sama A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sehingga kalau kita lihat di sini Y min 3 kuadrat, maka Y kuadrat min 6Y plus 3 kuadrat 9, maka dia akan jadi seperti ini. Sudah paham? Oke. Nah, sementara 11Y sama, ini perkaliannya ya sendiri-sendiri, 11Y dikurangi 33, jadinya akan seperti ini. 3 kali 11 kan 33, terus ini 20 kan tetap konstanta, sehingga min 6Y ditambah 11Y akan menjadi plus 5Y. 9 min 33 plus 20, ini kan 29, dikurangi 33 maka kurangnya min 4. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, sip. Nah, teman-teman lihat di sini. Sekarang simbol apapun bisa saya ganti. Ada paham dikit. Oh iya, Mbak Aminah tadi nanya apa tadi? 8 Bu, kok 11X? 11 dari mana? Oh, sudah terjawab nggak Mbak Amini? 11Y itu dari sini 11 dikalikan Y, 11 dikalikan 3, sehingga 11Y min 33. Oke? Gimana Mbak Amini? Oke ya? Nah, sekarang X di situ saya ganti. Y di situ saya ganti X. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 5X min 4. Sehingga kalau pertanyaannya adalah Fx plus 1, maka kita tinggal menggantinya saja. Ini masih tetap, tetapi di sini ini menunjukkan nilai di sini, maka di sini adalah X plus 1 5X plus 1. Nah, teman-teman, ketika nanti di ujian tidak ada hasil yang seperti ini, sehingga ini mesti diuraikan lagi. Sekarang X plus 1 kuadrat, ayo dicoba kita uraikan satu-satu. Jadinya X kuadrat pakai rumus ini, terus teman-teman ayo kita coba X plus 1 kuadrat, gunakan rumus yang ini coba dilihat. Oke. X kuadrat plus 2X plus 1, benar. Nah, hebat nih, keren. Jadi X kuadrat plus 2X, jadi nggak usah dijabarkan lagi ya, nggak usah dijabarkan satu persatu, ditambah 1. Sekarang 5X plus 1 akhirnya akan jadi 5 dikalikan X plus 1, 5 min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 2X plus 5X berapa? Mana?
min 2 apa plus 2? Nah, kalau di sini plus, maka di sini tetap plus. Kalau di sini min, di sini akan min. Cuma Mbak Ayu harus lihat, kalau min kali min jelas hasilnya plus. Kalau plus kali plus, ya jelasnya plus. Oke? Min kali min nyemplung. Oke. 7x jadinya berapa? 1 ditambah 5 min 4. Oke. Min 2. Min 2 apa plus 2? Ayo. Oke. Plus 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Gampang kan? Maka nilainya 100 sebenarnya. Boleh difoto aja. Sudah ya nyatet? Sudah ya? Maka selesai sudah untuk yang limit. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu turunan fungsi. Teman-teman bisa dibuka halaman 69. Yang nomor berapa? Yang nomor berapa Mbak Riri? Nomor 2 hasilnya 4. Nih. Hasilnya 4. Oke? Oke. Kita masuk untuk yang bab baru. Udah nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan dulu. Sebelum kita berbicara masalah apa itu turunan, maka yang pertama kali kita harus tahu adalah apa sih sebenarnya laju perubahan nilai fungsi. Jadi kalau teman-teman itu naik sepeda motor, kan di depan kita, di setir itu kan ada speedometer yang akan menunjukkan berapa kilometer per jam kita sudah menempuhnya. Nah, kilometer itu berarti jarak, jam itu artinya waktu. Sehingga kalau teman-teman mau menghitung, ini di fisika ada ya. Jadi jarak dibagi waktu itu adalah kecepatan. Karena satuannya adalah meter per detik. Nah, jarak itu berarti kan dari titik A menuju titik B. Jadi seperti ini kalau mau kita lakukan. Kayak fisika benar. Ini hanya apa namanya? Prolog saja. Jadi ini ada
tempat A, kita beginikan ya. Misal kita dari Tainan menuju Taipei. Nah, ini adalah S1. Kita tulis S1 dan di sini adalah S2. Jaraknya jelas S2 dikurang dengan S1. Oke. Nah, sehingga seperti ini, S2 dikurangi S1. Nah, di sini pada pertama kali itu kan berarti ada waktunya. Itu juga dari T1 menuju ke T2. Kayaknya salah tulis. Di situ adalah T2 min T1. Oke. Nggak konsisten ya. Oke, teman-teman. Kalau S2 itu adalah sebuah fungsi T2 dan S1 itu adalah sebuah fungsi T1, kita masukkan sini satu-satu, maka di sini kita tulis jadinya adalah fungsi T2, di sini adalah fungsi T2, di sini adalah fungsi T1. Namun, ketika T2 ini adalah sama dengan T1 plus H, maka kita tinggal substitusikan saja T2, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, bisa dipahami? Fungsi T1 plus H min T1 dikurangi T1 plus H min T1. Jangan pusing-pusing, nanti kita ada contohnya. Nah, ini itu adalah kecepatan rata-rata. Bagaimana cara mencari kecepatan sesaat? Nah, ini kita memakai fungsi limit. Jadi, kecepatan sesaat itu sama dengan limit kecepatan rata-rata dengan H menuju 0. Oh, kok H menuju 0 ya? Delta T menuju Delta T menuju 0. Sebentar. Oke, Mbak Wiwi, boleh. Silahkan balik dulu. Mbak Minju selalu banyak tamu ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ketika kecepatan sesaat karena delta T-nya menuju 0, maka kita masukkan di sini delta T 0, sehingga seperti ini. Nah, sehingga kecepatan sesaat jika saya yang salah. Maafkan. Sudah benar saya nulisnya. Denda lemper ya. Oke. Sekarang kalau di sini kita lihat penyebutnya T1 plus H min T1, maka ini kita bisa coret T1 tinggal H. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Jadi mengacu pada buku teman-teman.
ya. Oke. Yang pembilang itu tidak bisa dicoret karena di sini fungsi. Ini kita lihat. Ini fungsi T1 ditambah H min fungsi T1, maka ini tidak bisa dicoret karena berupa fungsi. Kalau ini kan T-nya, waktunya, jadi T1 dicoret dengan T1. Ini ingat kurungnya di sini. Oke. Penyebut dicoret sama penyebut, Bu, benar. Ini penyebut. Saya kasih warna yang lain biar teman-teman ini beda. Ini penyebut. Nggak kelihatan ya. Ini penyebut. Oke, ini pembilang. Oke. Kenapa Mbak Risa? Tapi itu di luar dan dalam kurung loh, Bu. Iya. Kalau kita, dia kan seperti ini. T1 ditambah H, ini kan, dikurang T1, begini kan, dikurung begini. Oke. Kalau kurungnya kita keluarkan, maka akan sama dengan T1 ditambah H ditambah T1. Benar nggak? Kok penyebut sama pembilang kalau sama-sama fungsi bisa dicoret, Bu? Kalau fungsinya sama kita bisa coret, tetapi ini fungsinya berbeda. Karena fungsinya di sini, kita lihat di sini, ini ditambah H, sementara ini tidak ditambah H. Kecuali nanti ini sebuah fungsi itu sama dengan ini, maka kita bisa coret. Bisa paham ya? Oke? Sorry, ini min. Nah, sehingga kita kan bisa coret, Mbak Ayu. Ini kan sama, ini kan coret, ini coret. Maka hasilnya cuma H. Oke? Jadi ini tadi saya singkat saja. Tapi kalau kita mau mengeluarkan kurungnya akan jadi seperti ini. Oke? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Oke ya? Oke. Sehingga rumusnya itu limit f c itu sebuah konstanta atau fungsi, maaf, t atau x, tapi ini berupa fungsi, dikurangi dengan fungsi c dikurangi h. Jadi ini ketika kita ganti aja. Kalau T1 kita ganti C, T1 di sini juga diganti C, maka H menuju 0. Hanya seperti itu. Nah, teman-teman, kita buka halaman 71. Sudah dibuka 71? Oke. S sama dengan masa di sini. Saya pakai buku ini ya. Itu sama dengan T kuadrat. Oke, teman-teman masih ingat nggak? Ketika T sama dengan 1 berapa, T sama dengan 2 berapa? Oke ya. Jadi, kalau kita mau mengerjakan kecepatan rata-rata tadi, itu tadi kan sama dengan fungsi dari S2 dikurangi fungsi dari
S1. Jadi maksudnya tadi begini, saya tulis aja sekalian dari awal. S2 dikurangi S1 kurung pembilang ya, dikurangi T2 dikurang T1. Oke, paham sampai sini? Nah, sekarang fungsinya masing-masing. Kalau di buku itu yang A, dia minta interval waktu. T-nya adalah 1 lebih besar sama dengan 1 lebih besar sama dengan kurang sama dengan T kurang sama dengan 2. Gak apa-apa Mbak Tuxbul, ini saya tulis lagi kok. Sehingga maksudnya begini, teman-teman, ini adalah T. Oke. Sehingga kalau itu kita punya interval. Jadi ini kita punya interval. Interval dari 1 sampai 2. Oke. Ya. T-nya oke. Maka kita akan memasukkan T2. T2 itu nilai yang 1 ataukah yang 2? Kalau kita punya interval 1 sampai 2, jadi kita tadi bilang begini kan, saya masuk ke yang tadi, ini kan ada S1, ini S1, ini S2 dengan T1 dan T2. Maka ketika teman-teman menghadapi soal yang seperti ini, maka T2 nya yang mana? 1 ataukah 2? Oke, 2. Oke, maka fungsi S2 nya itu kan fungsi dari T2, maka akan sama dengan T kuadrat, berarti 2 kuadrat. Sama dengan 4. Maka T1 akan sama dengan berapa? 1. Maka fungsinya seperti apa? Ini zaman yang pertama kali dulu. Fungsi dari T1. Maka sama dengan 1 kuadrat. Itu sama dengan 1. Oke? Sehingga kalau kita masukkan kecepatan rata-rata di sini, maka akan menjadi S2 berapa? 4. S1 berapa? 1. T2 berapa? 2. T1 berapa? 1. Maka hasilnya akan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi rata-rata tadi berarti berapa? 3 meter per detik rata-rata kecepatannya, sesuai dengan rumus yang tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Paham ataukah tidak? Oke. Kalau sudah paham, T1-nya bukan 1 kuadrat, T1. Mbak Riri, kurangi 1, satunya dari mana? Oke. Lihat di sini. S2 dikurang S1 dibagi T2 dikurang T1. Interval T-nya yang mana, Mbak?
Ini maksudnya Mbak Risa. Nah, ya benar. 1/1 sama dengan 1, bener kan? Oh, pangkat 2. Sorry. Oh, ya. Sorry, salah nulis. Ya, betul. Sip. Oke. Jadi T2 yang paling ujung tadi kan 2 dimasukkan ke dalam fungsi T kuadrat, maka 2 kuadrat sama dengan 4. T1 sama dengan 1. T-nya dimasukkan 1 kuadrat, maka 1. Sehingga rata-ratanya ini kan fungsi S2. Oh alah, teman-teman ini bingung ini. Oke. Maaf. Ya. Jadi ini akan menjadi 4. Hasilnya S2 adalah 4, dikurangi hasilnya S1 adalah 1. Ini adalah T2 dan ini adalah T1. Sehingga 4 dikurangi 1 berapa? 3. 2 dikurangi 1 berapa? 1. 3/1 tetap 3. Jadi kecepatannya adalah 3 meter per detik. Sampai sini sudah paham? Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kita coba lagi. Bentar, ini kita selesaiin dulu sampai kecepatan sesaat tadi ya. Jadi berapa kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat pada T sama dengan 1 adalah, kita masukkan sini, V sama dengan limit kecepatan rata-rata. Oke ya. Ini masih halaman 71. Iya benar, masih halaman 71. Nah, di sini H menuju 0. Ini kan? Nah, teman-teman, jadi ini kecepatan rata-rata tadi kan T kuadrat. Jadi kita masuk ke sini dulu. Bentar, nanti bingung. Kecepatan sesaat itu adalah fungsi dari T1 ditambah H dikurangi fungsi dari T1. Oke. Kita balik ke yang tadi. Oke ya. Jadi kita limit kecepatan rata-rata tadi adalah fungsi, saya tulis saja dulu, T1 ditambah H dikurangi fungsi T1 kurung dibagi dengan H. Oke, dengan H menuju 0. Oke. Nah, itu akan sama dengan, kalau teman-teman lihat contoh yang di atas tadi, maka T1-nya, T1 di sini itu adalah 1 bukan? Maka kita masukkan. Saya tulis dulu di sini ya, biar nggak bingung. Jadi T1 adalah kita masukkan harganya 1. Ini juga harganya 1. Dengan H menuju 0. Oke. Sekarang karena fungsi
ini adalah T kuadrat, oke? Maka di sini kita akan menuliskan sebuah fungsi. Fungsi ini adalah 1 ditambah H kuadrat. Sampai sini paham tidak? Di sini adalah fungsi 1 kuadrat. Paham? Bingung? Teman-teman? Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi itu kalau T X sama dengan 2X, maka kalau kita ganti F 1, maka hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2. Kan seperti itu. Kalau kita ganti fungsi 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Oke? Tetapi kalau fungsinya kita ganti T plus 1, maka hasilnya akan menjadi 2 T plus 1 sama dengan 2 T plus 2. Paham Mbak Riri? Mbak Risa? Nah, karena awalnya fungsinya adalah F T sama dengan T kuadrat, mana? Bentar ya. Oke. Maka kalau kita isikan 1 plus H, maka dia akan menjadi 1 plus H kuadrat. Oke? Paham? Kalau fungsinya adalah 1, maka ya tetap saja 1 dikuadratkan. Sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami yang lainnya? Bingung apa bingung? Oke. Ya nggak Pepeng? Oke. Jadi kalau 1 plus H kuadrat, maka hasilnya berapa yang tadi penjabarannya? Ayo kita belajar A plus B kuadrat. Iya, karena di sini fungsinya adalah kuadrat. Kalau ini berbeda seperti ini, ya akan berbeda lagi fungsinya. Tetapi ini korelasi di sini dengan ini. Oke, Mbak Pepeng? Ayo teman-teman. 1 plus H kuadrat sama dengan yang lainnya ngantuk kah? 1 plus H dikuadratkan, tolong dijabarkan. Mbak Amini? Oh, masih sibuk ya. Ya, 1 kuadrat 1 ya. Plus 2H plus, nggak apa-apa Mbak Santi.
H kuadrat. Oke. Oke, kembali ke laptop. Jadi kita kembalikan ke sini. Masuk ke sini lagi ya, teman-teman. Ayo, kita balik lagi ke sini. Maka akan sama dengan berapa? Limit. Bagaimana? Tadi kan kita udah masukin dulu. Jadi dari sini kita menuju ke sini. Oke? Sama kan? Maaf, salah. Saya masukkan. Maka dia akan menjadi 1 plus H plus 2H plus H kuadrat. Dikurangi 1 dibagi H. H menuju 0. Oke, teman-teman lihat di sini 1 dengan min 1 bisa dicoret. Oke, sehingga tinggal H kuadrat sama 2H dibagi H. Oke. Sorry. Oke. Penyebut pembilang. Iya Mbak Santi, nggak apa-apa. Dibagi H. Oke. H menuju 0. Oke. Kita lihat. Nah, peristiwanya sama. Ini bagaimana cara mencoretnya. H ini untuk pembilang harus dikeluarkan lebih dulu supaya bisa dicoret dengan penyebutnya. Oke, teman-teman. Dan itu yang biasanya banyak teman-teman yang salah. Sehingga dia akan limit H dikalikan 2 ditambah H. Oke, dibagi dengan H. H menuju 0. Nah, ini baru bisa kita coret. Dicoret pembilang penyebut. Oke. Sehingga di sini tinggal 2 plus H. Limit sama dengan limit 2 plus H dengan H menuju 0. Oke, sehingga kalau kita masukkan H-nya, maka dia akan 2 ditambah 0, maka sama dengan 2. Oke. Satuannya apa? Kecepatan meter per detik. Nah, jadi ini adalah kecepatan rata-rata dan ini adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaatnya adalah 2 meter per detik dan ini kecepatan rata-ratanya adalah 3 meter per detik.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Oke, siap. Mau contoh soal? Oke. Pilih dari latihan 5.1, terserah. Dari 3 soal itu mana yang mau dikerjakan? 1 A atau B atau C atau D atau K2 A atau B, pilih, terserah. Yang mana? Nomor berapa? Nomor 1 kah? Iya Mbak Wiwi, nggak apa-apa. Nomor 1B. Oke, kita kerjakan 1B. Ini halaman contoh halaman 71. Oke ya, nomor 1B. Oke. Sebuah benda bergerak, posisinya ditentukan dengan persamaan itu. Maka tadi kita sudah tahu bahwa S adalah fungsi dari T. Dan itu di dalam soal ini itu 2T kuadrat ditambah 5. Oke? Nah, tentukan, jadi S meter, T detik. Tentukan kecepatan rata-rata saat T sama dengan 2 sampai T sama dengan 1. Oke, berarti kita tentukan T2 nya sama dengan berapa? Dari soal ini 2 atau 2,1? Halo teman-teman? Di soal nomor 1B itu kecepatan rata-rata saat T sama dengan 2 sampai dengan T sama dengan 2,1. Kalau kita lukiskan itu adalah sebuah jalanan, benar. Sebuah jalanan. Gak mungkin T2 nya 2. Oke, benar. Di sini 2. Di sini 2,1. Oke. Nah, kembali ke sini, maka T2 adalah 2,1. Nah, sehingga kalau T2 sama dengan 1, FT2 akan sama dengan ini S2, maka 2 dikalikan T2. T2 berapa? 2,1. Oke, dikuadratkan ditambah 5. Paham? Ini saya langsung masukkan saja 2,1. Pen gak pengen. Oke, berarti S2 sama dengan berapa? 2,1 kuadrat berapa? Dikali 2. Teman-teman, 2,1.
kali 2,1 kuadrat 4,41. 2 dikalikan 4,41 ditambah 5. Berapa teman-teman? Saya komanya pakai titik aja ya, biar konsisten. Kali 2 berapa hasilnya? 2 kali 4,41 itu total ya Mbak Risa. Oke, 8,82 ditambah 5, jadi sama dengan 13,82. Oke ya. Nah, sementara T1 nya sama dengan berapa? 2. Sehingga fungsinya akan menjadi S1 sama dengan fungsi dari T1 adalah 2 sama dengan, masukkan ke persamaan ini. Oke, 2 dikalikan 2 2 kuadrat ditambah 5, jadi sama dengan berapa? 4 kali 2 dikalikan 4 ditambah 5 sama dengan 8 plus 5, 13. Oke, lanjut. Karena dia tadi menyuruh mencari V rata-rata, maka akan sama dengan S2 dikurang S1 dibagi dengan T2 dikurang T1. Berapa? Sama dengan 13,82 dikurangi 13. Oke, dibagi 2,1 dikurang 2, jadi sama dengan berapa? Oke, 0,82 dikurang 0,2 sama dengan 0,2 0,1 ya. Gak apa-apa Mbak Amini, sampai sini. Iya, benar, 0,082. Oke? Kembali 8,2. Benar nggak? Meter per detik. Ngantuk. Oh, iya betul. Sampai sini ada pertanyaan tidak? .82 apanya Mbak Riri? Enggak Mbak Riri. Oke. Ya, bisa dipahami? Kita selesai jam berapa sih? Masih lama. Oh, 5 menit lagi. Ya sudah. Sampai sini bisa dijelaskan ya. Bisa dipahami, bisa dijelaskan. Jadi besok kita langsung pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke turunan fungsi itu sendiri. Jadi ini masih contoh. Jadi tugasnya tolong dikerjakan. Nomor 2 AB Oke? Halaman 71. Saya tulis di sini.
Ya Mbak Pepeng. Ya oke. Tujuh satu nomor 2. Ya cuman 2. Mau lagi? Iya, nomor 2 saja tapi AB ya. Jadi ini kan masih kecepatan rata-rata. Kalau kita mau nyari kecepatan sesaat, kayak tadi ya, kecepatannya adalah limit dari kecepatan rata-rata. Ya, ini nanti akan keputus di tengah jalan. Nanti teman-teman yang selesaiin ya. Nah, sehingga akan menjadi sama dengan limitnya, limit tadi itu kan fungsi T1, fungsi dari T1 nya berapa? 2 ditambah H, oke, dikurang dari fungsi 2, oke, dibagi dengan H. H menuju 0. Oke, sehingga jadinya kayak apa? Ini masing-masing kita masukkan di sini. Oke? Paham? Saya tulis saja biar tidak bingung. Jadi fungsi 2 plus H akan menjadi 2 plus H kuadrat ditambah 5, sehingga akan menjadi 2 kali 2 plus 4H plus H pangkat 2, oke, ditambah 5, sehingga akan sama dengan yang mana plus 5 Mbak Tuxbul? Oh ya, oke, tidak apa-apa. Sehingga nanti ini kita jabarkan masing-masing ya. Jadi ada 4 ditambah 8H ditambah 2H kuadrat ditambah 5. Kalau diringkas jadinya 2H kuadrat, boleh saya balik-balik biar gampang, ditambah 8H ditambah 9. Oke, sekarang untuk F 2 akan sama dengan 2 dikalikan 2 kuadrat saya sudah tidak bisa menulis karena waktunya udah habis. Oke, benar Mbak Tuxbul.